Shalom teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa, baik fisik maupun ibadah virtual. Saya habis hiatus. Tapi senang banget rasanya hari ini bisa melayani bareng lagi sama teman-teman yang ada di sini, ketemu kalian semua juga walaupun lewat layar kaca, layar ajaib. Semoga wishnya tetap sama ya dari awal kita ibadah virtual. Semoga atmosfernya, semoga spirit yang kita punya untuk memuji dan menyembah Tuhan, ibadah sama-sama itu tetap sama kayak waktu kita datang ke gereja maupun kita di rumah ibadah virtual seperti ini. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan ke sesi menyanyi-nyanyi, kita mau baca satu ayat dulu. Ayat pembuka ibadah kita hari ini di Mazmur 119 ayat 9 sampai 10. Aku mau ajak teman-teman kita sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Nah teman-teman, hari-hari ini mungkin terasa sulit buat setiap kita, hari-hari ini mungkin gak mudah buat setiap kita, tapi ayo kita sama-sama pertahankan iman setiap kita sama-sama pertahankan hati kita supaya kita gak melenceng dari jalannya Tuhan. Tapi justru di situasi sulit setiap kita, di masa-masa sulit setiap kita, biar kekuatan dari Tuhan itu boleh tetap nyata, penyertaan dari Tuhan itu boleh tetap nyata, dan kuasanya itu tetap bekerja dalam kehidupan setiap kita. Amin. So aku mau ajak setiap kita, buat teman-teman yang di rumah dimanapun kalian berada menonton live stream ini, kalian boleh bangkit berdiri atau mau duduk juga terserah, gak apa-apa. Yang penting senyamannya kalian memuji dan menyembah Tuhan. Oke? Ayo kita mulai. Let's go, my gitaris. Mau tepuk tangan juga boleh. Pasti semua udah familiar sama lagu ini, jadi ayo kita berjoget bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tanenet, tanet, tanet, tanet. Tanenet, tanet, tanet. Ya udah, melodinya manual aja ya. Ya sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay! Padahal tadi ada salah lirik, tapi gak apa-apa. Oke, biar
Apapun yang kita lakukan, biar kita mau tetap lakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun yang jadi keadaan setiap kita, gak membatasi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Let's go. Ini apa lagi nih lagu ini? Udah pasti familiar banget sih. Jadi kita bernyanyi bersama-sama. Tetap arahkan hati kita sama Tuhan. Amin. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Let's sing of His love for us. Hey, 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 I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Yeah. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Let's praise Him forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, we praise you now, Jesus.
So good to be here menyembah bareng teman-teman. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama muji Tuhan lebih lagi. Ini setiap kami Tuhan, kami membawa persembahan setiap kami Bapa ke hadapan Engkau. Kami bawa nyanyian kami Tuhan, kami bawa pujian kami. Kami mau bernyanyi buat Engkau Tuhan, kami mau bermazmur buat Engkau. Pakai setiap kami Bapa. Biar lidah bibir setiap kami Tuhan boleh terus menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Tuhan karena kami percaya gak ada Allah lain yang seperti Engkau. Ini setiap kami Bapa. Terima pujian dan persembahan setiap kami Tuhan. Let's sing this song together. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. In you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down
meninggikan Engkau, memanggil Kau Tuhan, memanggil Kau Bapa, Allah yang setia. Terima pujian dan penyembahan setiap kami Tuhan. Yes, Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to you, Lord. Hallelujah. Kami percaya Tuhan tidak ada lain seperti Engkau, dan gak ada lagi Tuhan yang ingin kami lakukan Tuhan selain duduk diam di kaki-Mu, berdiam Tuhan di hadirat-Mu, menaikkan pujian setiap kami Tuhan, menaikkan penyembahan setiap kami. Thank you Lord Jesus. Bawa setiap kami lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat-Mu, merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami buka hati setiap kami, kami mengosongkan diri kami Tuhan, biar Roh Kudus memenuhi setiap kami. Biar apa yang kami nyanyikan Tuhan itu boleh berkenan buat Engkau. Kami mau duduk diam Tuhan di kaki-Mu, membawa diri setiap kami Bapa, apa adanya setiap kami Tuhan. Caught up in your presence, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do.
just want you. I'm sorry when I just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. We're not here for blessings. I'm not here for blessings. No, no, no. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. No, no. Jesus, you don't owe me
Biar lagu yang kami naikkan menjadi doa setiap kami Tuhan. Biar hati kami boleh semakin diyakinkan bahwa hanya Tuhan yang kami inginkan dalam hidup kami. Hanya kebenaran Bapa yang kami rindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, apapun situasi setiap kami hari-hari ini, kami yang letih, kami yang lesu, kami yang kekeringan Tuhan, biar Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dalam hadirat-Mu Bapa. Pulihkan setiap kami, segarkan setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, biar kami boleh melakukan apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan bahwa hidup kami punya tujuan, hidup kami punya arti Tuhan dalam Engkau. Dan Bapak, kalau sebentar kami mau melanjutkan ibadah kami Tuhan, kami berdoa, biar Engkau yang beracara tengah-tengah setiap kami, Engkau yang memimpin hati kami Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami, Roh Kudus-Mu yang bertata Tuhan atas hati setiap kami, biar hati kami boleh jadi tempat yang subur Tuhan untuk menanamkan firman Bapa, biar hidup kami boleh berbuah lebat buat kemuliaan Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatunya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Setiap teman-teman yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, hai, apa kabar semuanya? Shalom, ketik dulu dong shalom di situ. Hai, udah hai belum nih? Ini hari yang spesial banget for some people. Tapi ya kita nggak merayakan itu sih, kita merayakan kasih sayangnya pasti. Nah, namaku Timothy John Chandra, karena mungkin sebagian belum kenal, aku adalah youth pastor di GPKDI Jelambar. Dan hari ini kita connect, oke? Dengan tema yang sama bareng-bareng kita bahas Start with Love. Boleh dikasih lihat dan boleh ketik sama-sama Start with Love. Puji Tuhan semuanya. Are you happy that this is a month of love? Kita celebrate sama-sama kasih. Now, before we start, aku mau berdoa dulu buat kita semua. Boleh? Yuk kita berdoa sama-sama. Di rumah masing-masing tundukkan kepalamu, kita ibadah sama-sama. Tuhan, thank you. Kami bisa ibadah sekalipun online, you are here with us. Dan aku berdoa, bukan cuma Engkau menyampaikan isi hatimu, tapi Engkau mengubahkan kami dengan isi hatimu hari ini. Let this word be a word of revelation, a word of truth, a word of renewal for all of us. Dan kasih kami diperbaharui, murni bersama dengan Tuhan. Yang siap katakan amin. Ya, ketik amin sekali lagi. Oke, hari ini aku mau share tentang Start with Love. Dan gak jauh-jauh ayat pembuka kita adalah, silakan dikasih lihat, Matius 22. Ayat 36 sampai 40. Nah, ayat ini ayat favorit semua orang. Saya pengen kita baca sama-sama. Sekalipun saya gak bisa dengar kamu, but God can hear you. Tuhan bisa dengar kamu. 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita lihat dulu ayatnya sebentar ya di sini. Kasih Allah ya Tuhan. Aku bold di situ, dan di situ ada kasihilah sesama, aku bold juga di situ. Tapi ada kata yang kita mau note, yang itu kata yang sama. Katakan sama-sama, sama gitu ya. Kalau sama itu artinya apa sih? Sama, bagus. Kalau matematika kira-kira sama tuh gimana sih? Sama dengan, bener gak? Dan kalau kita baca ayatnya, coba dikasih lihat sekali lagi ayatnya, kasihilah Tuhan. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama, dan yang terakhir seperti dirimu sendiri. Jadi kasih Tuhan, kasih sesama, dan bahkan dengan dirimu sendiri. Bisa nggak kita lihat slide keduanya? Di situ ada gambaran tentang apa? Kasih Tuhan, ya, kasih sesama, dan kasih diri sendiri itu semua sama dengan. Wow, semua meledak otaknya. Dus, bukankah selama ini katanya kasih Tuhan dulu, baru habis itu kasih sesama, baru habis itu kasih diri sendiri. Tapi kalau kita baca ayatnya bilang begitu, ini tuh sama. Dan kadang-kadang kita kan bikinnya sebab akibat, benar gak sih? Kalau A maka B maka C. Kalau mengasihi Tuhan maka mengasihi sama, maka mengasihi diri sendiri. Dan mengasihi diri sendiri selalu paling belakang. Makanya ada orang yang pelayanan terus dan dia gak punya waktu buat diri dia sendiri, dia gak berolahraga, dia makan gak teratur, dia sakit. You know what I mean?
Ada orang yang mengasihi orang lain terus, dia ikut acara, kegiatan, dia beramal, dia pergi kanan kiri, dan dia gak pernah merawat diri dia sendiri, dia sakit juga. Dia gak punya waktu tenang, ternyata dia depresi dalam dan dia gak pernah cerita sama semua orang, karena setiap kali ketemu orang dia, halo apa kabar? Hatinya tersayat-sayat. Apa kamu orangnya? Jangan tertuduh. Di sini kita mau belajar tentang start with love, karena kasih itu sepaket. Ini dia. Kasih itu sepaket. Ini sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Jangan tertipu dengan kita fokus sama satu dan kita pikir, saya udah benar, kan saya mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi kamu. Kalau kita gak mengasihi diri sendiri, kita gak mengasihi Tuhan. Gawat gak sih itu? Jangan-jangan kita bahkan mengasihi orang melebihi diri kita sendiri, karena budaya timur kita mengasihi orang tua kita gitu kan. Kalau orang tua mengasihi anaknya. Makanya kadang-kadang tuh kamu pernah gak sih punya orang tua yang gini, udah kamu makan aja, papa gak lapar. Padahal udah lapar. Itu buat kamu aja, padahal papa suka atau mama suka. Kalau kamu punya orang tua kayak gitu, bersyukur. Bahkan I want to tell you this month. Kalau ada orang tua kayak gitu, dia mengasihi kamu banget. Sometimes you don't understand, ngapain mama papa kayak gitu, kenapa gak sih be real aja gitu kan. Ya, dalam keluarga kita, setelah kita dewasa gitu ya, aku dan adik-adikku dewasa, kita bilang, mami jangan suka bohong. Tahu gak kenapa? Karena nyokap gue suka bohong. Udah gak apa-apa buat kamu aja. Terus kita udah tahu, mami suka kan, mami makan aja. Mami masih lapar kan, mami makan aja. Sekarang kita lebih pinter. Apalagi anaknya udah gendut-gendut semua gitu kan. Mami aja yang banyak makan, karena mami saya kurus. Jadi udah tahu ya. Dan kalau orang tuamu kayak gitu, kasih mereka. Hari ini challenge aku akan ulang beberapa kali. Say I love you sama mereka. Belum pernah. Udah lama, itu kan pas kita masih kecil dulu. You know, it means a lot more when you say it today, karena kita ngerti dibanding waktu kita gak ngerti waktu masih kecil. Dulu kita bilang I love you, anak saya umur 3 tahun bisa bilang I love you. Kenapa ya? Karena dia gak gitu ngerti banget apa makna kasih. Kasih itu bukan pas semuanya enak. Kasih itu justru karena lagi pas gak enak. But here is the mind map ya. Apa yang kita mau belajar hari ini? Yuk kita lihat sama-sama, klik. Kita belajar tentang mengalami kasih Allah dan mengasihi Allah. Sebenarnya itu minggu ini. Tapi kalau teman-teman mau tahu yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri, saksikan di Dynamic Youth Lamar punya YouTube channel. Maaf iklan sedikit karena memang ini sebenarnya 2-part series ya. Ini bagian dari 2 seri khotbah. Dan aku pengen ngajak kita belajar sama-sama hari tentang bagian pertama. Dan semakin kita mengasihi Allah, kita akan mengalami kasih kita terhadap sesama jadi real. Dan kasih kita terhadap diri sendiri juga gak berkurang, bahkan bertambah, bahkan berkelimpahan. So it's one whole package. Rahasianya ada satu kata ini, klik yang berikutnya. Yaitu kata agape. Katakan sama-sama semua yang di rumah 2, 3, agape. Ketik agape. Agape itu apa? Agape itu kasih tanpa syarat. Kasihnya Allah sendiri. Ini kasih sumbernya Tuhan langsung dan Tuhan berikan pada waktu kita gak layak, kita masih berdosa, kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan udah mati buat kita. Itu Tuhan. Dan saya mau kasih tahu agape adalah Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Nanti ayatnya ada habis ini. It cannot be made by human. It cannot be made in the world. Karena dunia kasihnya selalu bersyarat. Kita kasih uang, kita dapat barang, ya enggak? Mau iPhone 12? Boleh, bayar dulu. Ya kan? Kita kasih perhatian, kita dapat pasangan. Yang pernah PDKT pasti ngerasain. Tapi kalau nggak dapat nggak apa-apa ya, jangan baper hari ini ya. Apalagi kalau ada mantan nonton bareng, nggak apa-apa, santai aja. Ya, Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape. Dan agape adalah Tuhan sendiri. Saya mau kasih gambaran ya. Ini saya kasih contoh sederhana. When we receive, waktu kita terima agape dari Tuhan, maka kita harusnya akan punya kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama, kasih kepada diri itu lengkap. And I give you one example, dari diri saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri. Saya baru tahu, saya tuh orang yang gak sabaran. Kalau yang udah kenal saya tahu, memang saya gak sabaran. Tapi yang lebih parah, karena saya gak sabaran, saya tuh suka stres sendiri di rumah. Jadi apa yang saya alamin di kantor, di gereja, itu saya bawa-bawa. Maka istri saya sering bilang, kalau dekat kamu atmosfernya gak enak. Ya, rasanya itu negatif, untung itu dulu. Kenapa dulu? Karena saya mengalami agape sama Tuhan, connect sama Tuhan, dan saat saya connect sama dia,
ternyata saya damai di dalam. Saya juga sharing ini sebenarnya minggu lalu waktu nafas, nonton juga kalau belum gitu kan. Karena di nafas saya dapat poin gini, damai itu gak bisa diciptakan. Damai adalah pribadinya Tuhan. Damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan kalau gak ada itu, saya gak ngalamin damai. Nah inilah kasih Allah. Gak bisa diciptakan sama manusia, gak bisa dimengerti karena kadang-kadang keadaan gak nyaman, gak enak. Tapi karena itu, saya mau kasih tahu nih, ini ceritanya ya. Setelah saya belajar menerima kasih Allah, ternyata saya bisa lebih damai di rumah. Saya tenang. Hasilnya apa? Keluarga saya ikutan menikmati damai itu. Saya mengasihi sesama, ya kan? Padahal saya mengalami kasihnya Tuhan, tapi akibatnya diri saya jadi damai, saya mengasihi diri saya sendiri. Akibatnya orang di sekitar saya ikut mengalami kasihnya Tuhan lewat saya. Itu mengasihi sesama. Bahkan saya mau bilang gini, kalau ada yang berusaha mengasihi sesama dengan kekuatan sendiri, saya kasih tahu, that's not pure love. Itu kenapa kadang-kadang kita mengasihi dan beban. Habis ngasih, aduh. Mengasihi itu gak enak, saya tahu. Tapi mengasihi itu dapat kasih lagi dari Tuhan. Bukan dengan kasihmu kamu mengasihi orang, tapi karena Tuhan mengasihimu, kamu mengasihi orang. Bahkan waktu kita pelayanan ya, it's not about skill kan gitu kan. Kalau kita pakai skill, kita udahannya pulang capek habis pelayanan. Maka habis ibadah sekali, 2 kali, aduh kalau bisa minggu depan gue jangan pelayanan lagi deh. Ntar ya 2 minggu lagi ya ngecas dulu. Tapi kebalik, kalau kita menerima kasih Tuhan, kita pelayanan bukan untuk manusia. Tapi karena kita bersyukur, Tuhan makasih engkau baik banget, gue mengasihi lu dulu. Tapi ternyata mengasihi Tuhan tuh efeknya mengasihi sama juga. Orang yang mendengarkan pelayanan kita, kok lain ya, kok enak ya, kok seger ya. Karena kita juga refresh, ternyata di dalam kita refresh. Sepaket kan? Mengasihi Tuhan, diri sendiri, sesama, satu paket. Jadi jangan dipisah-pisah. Now, hari kita belajar ini, klik. Kasih, ya, agape, klik dulu ya, adalah pemberian Allah. Ya, kasih adalah pemberian Allah. Karena gak bisa dimanufaktur, karena gak bisa dibuat di dunia, karena gak bisa dibuat dengan kekuatan sendiri, Tuhan harus kasih. Dan ini ada ayat bagus banget, klik yang berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari semuanya baca, yang di rumah sama-sama, ya katakan sama-sama 2, 3, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Siapa yang duluan mengasihi? Tuhan, amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sumber kasih adalah Tuhan sendiri. Tadi aku udah bilang, agape itu bukan feeling. Agape itu bukan action. Agape is God Himself. Agape adalah pribadinya Tuhan. Makanya waktu kita menerima Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hati kita, dalam hidup kita, benar gak? Kenapa? Karena hanya kalau agapenya di dalam kita baru bisa berubah, baru kita bisa mengalami, baru kita bisa merasakan. Agape gak bisa cuma di luar, dirasa-rasa, harus dari dalam keluar. Sumber kasih itu memutuskan saya mau masuk ke kehidupan kamu. Hari ini siapa dari kita yang belum mengalami kasih Tuhan? Kalau ada yang belum pernah terima Yesus, nanti habis di akhir khotbah saya ajak kita doa sama-sama. Atau selama ini kita orang Kristen sih, tapi kita gak mengalami Kristus. Bisa banget gitu. Karena Kristusnya ada sih, mampir lihat orang tua doa gitu kan, dengar pendeta khotbah, kadang-kadang ada rasain hadirat Tuhan waktu berdoa penyembahan gitu kan, dengerin lagu. But He is not in our heart. Kalau Dia gak di hatimu, terima Dia sungguh-sungguh. Jangan malu, kamu orang Kristen mumpung ibadah di rumah, lu gak ada yang tahu kan. Sekalipun kamu udah lama jalan Kristen, hari ini datang sama Tuhan, bilang I love you. And ini poin pertama saya. Klik silahkan, ini yang kita mau lakukan. 2, 3, katakan sama-sama choose love. Ketik sama-sama choose love. Choose love. Kasih itu harus dipilih. Kalau Tuhan memberikan kasihnya sama kamu, bagian kita choose love. Yuk kita lihat ayatnya sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 16 sampai 17 nanti juga ada ya. Tapi depan dulu 15-16. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita, dan Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam Dia. What is choosing love? Ya, nanti saya jelasin poin-poinnya. Kita mengaku, ya di situ ada underline ya, kita mengenal,
Kita percaya dan kita tetap berada di dalam kasih. But you have to know, choosing love is not natural. Ya, memilih kasih itu nggak natural. Karena adalah normal untuk memilih yang bukan kasih saat kita diperlakukan nggak adil. How many of you pernah merasa saya berhak untuk marah karena orang melakukan yang jahat sama saya? And you know, saya punya teman minggu lalu, saya nggak sengaja nih memang nih, kita lagi follow up, dia teman Singapura saya udah lama, kita selalu connect once a month, kadang-kadang twice, 2 bulan sekali gitu ya. Kita telepon, kita Zoom call. Ya, thanks to Corona, jadi biasa Zoom call gitu kan. Dia cerita, di dalam pekerjaan dia dizolimi. Dia punya seorang atasan yang suka untuk berbicara negatif, yang merendahkan hasil kerja dia. Padahal dia udah di perusahaan ini selama 3 tahun dan performanya bagus. Atasan dia yang atasnya lagi itu menghargai dia banget. Makanya dia dipromosi, dia dikasih kenaikan gaji. Tapi masalahnya atasan langsung dia, manajer dia lah istilahnya gitu ya. Kayaknya mungkin insecure, mungkin gak aman. Dan orang ini karena dipercaya sama atasan lagi, bisa aja ngomong langsung ke atasannya lagi. Dia berhak, dia bilang. Tapi itu dia belajar sesuatu. Dia cerita sama aku gini. Aku belajar kata mercy. Ya, mercy itu kepanjangannya adalah kasih, belas kasihan lah gitu ya, belas kasihan. Padahal dia bilang gini, pemimpin saya ini, atasan saya langsung ini adalah seorang Kristen, pemimpin Komsel. Harusnya orang Kristen enggak berkarakter seperti itu. Pernah kita ngomong gitu? Katanya Kristen, tapi kayak setan. Kalau kamu pernah merasa gitu, teman saya pernah ngerasa gitu. Dan di situ dia belajar. Bukan judging, tapi choosing love. Itu choosing love. Keadaannya adil untuk dia ngomong ke atasannya. Ada satu lagi dia cerita, ini sekalian ya, 2 cerita sekaligus. Saya pernah belanja online dan barangnya tidak sesuai pesanan. Pernah? Nah, teman saya ini orang yang sama nih, kerja itu digital marketing. Dan dia bilang, waktu gue order, dapat barangnya nggak oke. Dan gue mau komplain, orangnya tidak responsif. Berhak nggak untuk kesel? Wah, berhak. Dan teman-teman harus tahu di Singapura itu untuk memviralkan yang jelek-jelek itu gampang. Jadi dia juga udah tahu, dia bisa kontak ke jurnalis, dia bisa kontak ke media, dia tag, dia sisi kanan kiri. Dia udah bilang dalam hati udah gatel nih gua katanya. Supaya hancur nih toko istilahnya gitu ya. Tapi dia bilang pada saat itu, kata mercy itu keluar lagi, dia bilang. Tuhan ingetin, aku harus mengasihi orang tersebut. Sekalipun udah selayaknya gue marah gitu. Nggak salah sih kalau gue marah. Tapi choose love. Choose love. Choose love. Now I wanna ask you. Gimana cara kita merespon di tahun 2021? Are we choosing love? Or are we choosing anger? Atau kita pilih kemarahan? Sekalipun adil untuk marah. Are we choosing love? Atau are we choosing penghakiman? Apalagi saya mau kasih tahu, untuk orang yang terdekat sama hidup kita. Kadangkala kita nggak sadar pentingnya mereka, sampai mereka hilang mungkin. Saya pengen share ini sebelum saya masuk ke poin intinya ya. Saya lagi minggu lalu lagi perjalanan ke gereja. Tiba-tiba kita kan mesti nganterin anak saya dulu ke rumah mami saya. Ya, jadi kalau nanti one day teman-teman punya anak, udah punya suami atau istri, nggak tinggal serumah, sometimes you will do that. Nganterin anak ke rumah orang tua. Dan waktu nganterin, jarang-jarang mami saya telat pulang. Saya kontak, nggak diangkat. Saya telepon, nggak nyambung. Waduh, tiba-tiba di situ saya dapat gambaran gini. Gimana ya kalau mami saya tiba-tiba udah nggak ada lagi? Tiba-tiba saya bisa ngerasain sedih yang luar biasa. Itu sometimes kita nggak ngerti pentingnya orang yang biasa ada di kehidupan kita. Karena setiap hari kita bangun kita lihat mereka, kita kerja kita ketemu mereka, kita sekolah kita ketemu mereka, kita kuliah ketemu mereka. Atau dia adik kakak kita. But God put them there so that we can choose to love them. Boleh klik yang berikutnya sekalian. Kita mau belajar ini hari ini. Choose to love. Choose to love. When we choose love, kita jadi kasih. Wait, aku ulang sekali lagi biar kita nangkap ya. When we choose love, waktu kita memilih agape, kamu menjadi agape.
Karena mengasihi Allah sama sama. Dan waktu kita mengasihi Allah, mengasihi sama, diri kita pun mengalami kasih yang luar biasa. How many of you know bahwa ketika kita memberikan barang kepada seseorang, kita ikut happy waktu dia bilang thank you ya. Barang itu bagus banget, berguna banget. Jadi siapa yang dikasih? Dia atau saya? Dua-duanya, setuju ya? But even more, kalau kamu memberi itu karena kasihnya Tuhan lewat kamu bisa mengasihi Tuhan balik. Satu paket. But I want to invite you. Waktu kita choose to love, kita mesti mulai dengan ini. Klik. Choose to love harus mulai dengan mengalami, ini dari ayatnya tadi, mengaku. Mengaku tuh bilang apa sih? Bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Terima dulu kasihnya Tuhan. Karena gak bisa tanpa sumbernya. Ya, terima Yesus. Saudara belum terima Yesus, teman-teman belum terima Yesus, terima hari ini. Yang kedua, mengenal. Nah, mengenal itu jauh lebih dalam dari mengaku. Mengenal itu melihat pribadinya, menikmati waktu bersamanya, bersyukur buat pemberiannya, bersyukur buat perlindungannya. Siapa sih Tuhan buat hidupmu? Apakah dia cuma sebuah nama yang abis kita doa, kita bilang di dalam nama Yesus, amin gitu kan? Seperti jin yang kita mohon-mohon, oh Tuhan lindungi saya hari ini, oh Tuhan berikan saya pekerjaan hari ini, biar saya masuk ke tempat yang tepat buat saya kuliah. Biar dia menerima jadi pacar saya, apalagi hari Valentine, puji Tuhan. No, he's not all that. Dia pribadi yang sayang sama kamu. But I want to invite you also, saat kita mengenal, kita bersyukur akan hal-hal kecil yang dia lakukan. Sometimes 2020 itu banyak hal kecil yang kita lupa tentang Tuhan. Let's say kita lupa bahwa kita masih diberi nafas. Padahal harga nafas mahal. Kalau kamu hari ini sakit corona dan masuk dan rebutan ventilator, kamu tahu betapa mahalnya nafas itu. You know? Kita masih beri nafas, kita lupa bersyukur. Karena tiap hari kita bangun dengan itu. Kita masih beri kaki, tangan, mata. Kita lupa dengan itu karena udah biasa semuanya. Si yang biasa terlupakan. Tadi aku bilang tentang orang tua. Aku mau ulang sekali lagi hari ini. Kalau ada orang yang kita anggap biasa di hidup kita dan kita lupa karena mereka biasa, hari ini bilang I love you. That's my challenge for you. Bilang sama mereka I love you. Yuk ketik sama-sama I love you. Latihan dulu gitu. I love you. Pastikan semua udah ketik ya. Itu salah satu cara kita mengenal Tuhan juga. But also, klik yang berikutnya, percaya. Percaya. Here's the thing about percaya. Percaya itu sekalipun kita nggak ngerti dan sekalipun kita nggak lihat. Karena keadaan berubah dan doa kadang-kadang seolah nggak terjawab sama Tuhan. Kalau teman-teman pernah berdoa, mana Tuhan? Kapan Tuhan? And you have to know, Tuhan nggak pangku tangan, nggak diem aja sebenarnya. But there are a lot of things yang kita nggak ngerti. Ini namanya kedaulatan Tuhan. We just still trust Him sekalipun kamu belum melihat. Tapi Tuhan bilang berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Mau percaya nggak dengan apa yang Tuhan bisa lakukan sekalipun kita nggak bisa lihat? Dan ini lebih bagus lagi. Sometimes Tuhan nggak jawab doa kita sekarang dan kita baru ngerti benefitnya ketika kita udah lewatin satu season dan kita lihat ke belakang. Untung waktu itu nggak dijawab doanya seperti yang saya mau. Kalau saya sama orang itu, hancur hidup saya. Jangan-jangan gitu. Kalau saya dapat itu pada waktu itu, jangan-jangan saya bisa kehilangan cinta saya sama Tuhan karena saya pindah kota dan saya pindah ke tempat di mana nggak ada gereja yang tempat pas buat saya. You know, a lot of things you only know after. Bukan pas pada waktu itu, but will you still trust Him? Bisa gak kita tetap percaya sama Tuhan? Karena percaya itu butuh proses dan waktu dan lihatnya nanti. Dan yang paling terakhir, gak kalah pentingnya adalah klik tetap berada. Tetap grounded, stay gitu ya. Tetap hidup dekat sama Tuhan dalam perubahan-perubahan ini. Jadi choose to love itu benar-benar mengalami kasih Tuhan dari mulai mengaku tadi ya, tahu gitu kan. Jangan dilangin dulu slide-nya. Mengenal sampai mulai connect, mulai berdoa, merasa hadirat Tuhan, mulai bersyukur, percaya sekalipun banyak hal yang gak sesuai ekspektasi, gak sesuai harapan kita dan kita masih nunggu karena kita tetap percaya. Karena
hidup dekat sama Tuhan, pada saat kita udah mulai melihat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan, pegang itu. Simpen tuh, keep itu, catat itu, foto itu, kasih tahu temanmu tentang itu. Kesaksian tuh, ceritakan kebaikan Tuhan supaya one day kamu ingat God is doing a lot of things in your life. Sekalipun hari ini kita nggak alamin itu, banyak tuh cadangan, ingatan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan udah kasih kehidupan kita. Amin semuanya, puji Tuhan. Today choose love. But the second point, yuk kita lihat sama-sama hari ini. Experience love. Ketik sama-sama experience love. Ya, experience love. Kita lihat ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita punya keberanian percaya dalam pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Ingat kata agape tadi ya, waktu kita choose to love, waktu kita terima agape, kita jadi agape. Itu ayatnya di sini. Sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia ini. Karena Dia agape, kita agape. Dan ayat 18 bilang apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Wow, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Saya pengen share tentang takut versus ketakutan. Semua kita boleh takut dan itu manusiawi. Takut ketinggian misalnya. Ya kalau saya orangnya agak takut tinggi. Kalau mau turun di Flying Fox gitu kan lihat wah gitu ya. Tapi kadang nekat udah hajar aja gitu ya. Kita mungkin takut waktu kita ngomong di stage depan banyak orang gitu kan. Kita harus presentasi sesuatu. Kita agak gemeteran, kita takut. Itu wajar. But ketakutan itu mengandung hukuman kata ayat ini. Kenapa saya mau share ini? Karena dari kita banyak orang yang mengalami ketakutan. Dan apa itu ketakutan? Ketakutan adalah melihat yang terburuk dari segala keadaan. Sekarang saya tanya, corona real atau nggak real? Masih mau percaya hoax nggak real? Real bro, real. Tapi apakah kita mau dirundung ketakutan dengan corona? Saya takut ketemu orang. Saya nggak bisa ngeliat orang, pokoknya jaraknya 2 meter plus gitu kan kalau bisa. Saya nggak mau keluar rumah kalau perlu. Itu ketakutan. Kita wajar berjaga-jaga, pakai masker, cuci tangan. Kita sebelum di sini harus antigen dulu. Wajar, itulah yang harus saya lakukan. Ya kan? Tapi kalau kita udah lakukan semua itu, kita berserah sama Tuhan. Bukan ketakutan, saya nggak bisa ngelakuin semuanya. Hari menang dari ketakutan. Tapi juga bisa juga ketakutan tuh muncul karena kita nggak berani mencoba sesuatu yang baru. Misalnya usaha yang baru, padahal udah kepengen nih, gimana rasanya kalau gue jualan online ya, jualan baju, sepatu, baking gitu kan. Tapinya itu lebih panjang dibanding apa yang kita mau lakukan. Kadang-kadang kita lebih banyak kekhawatiran yang gak masuk akal yang belum terjadi, kita pikirin terus-terusan, itu namanya ketakutan. Ada yang bilang gini, ini dulu waktu aku juga sekolah aku pernah ngalamin. Aduh jangan jadi pemimpin lah. Ketua kelas padahal ketua kelas. Nanti banyak netizen menghujat. Dulu sih belum ada ya, sekarang gitu kan. Karena orang ngomongin gak di depan, di belakang ya. Di depan HP sih banyakan gitu kan. Kita gak mau jadi pemimpin karena aduh ntar capek, berat, gak ada waktu. Dikasih tugas doang, gak ada pujian. Itu semua ketakutan-ketakutan yang belum terjadi. Masalahnya gitu loh. Kenapa kita diikut dengan ketakutan? Ketakutan dibilang mengandung penghukuman. Karena banyak pikiran-pikiran yang muncul secara negatif menekan hidup kita. Hari 2021 menang bro dari semua itu. Menang sis. Coba ketik semuanya menang. Klik menang. Udah. Jangan mau diikat sama ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Kenapa mau dihukum dengan pikiran, dengan perasaan sendiri? Aduh, ini dia yang Tuhan mau bilang. Saya mau ulang bacain ayatnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Bukan menghilangkan rasa takut loh ya. Tadi aku udah jelasin. Tapi menghilangkan ketakutan. Klik di situ aku sampaikan ini. Experience love, experience freedom from fear. Experience love, experience freedom from fear. Waktu kita mengalami kasih Tuhan lebih lagi, hidup kita bebas dari ketakutan. That's what I pray for you. Ayo kita lepas dari ketakutan. Alami kasih Tuhan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur
atas kebaikanmu. Itu lagu lama banget. Ya, kayaknya lu belum lahir waktu pas gue nyanyi lagu itu. Teman-teman semua, hari ini experience love, oke? Experience freedom from fear. Karena the more we experience love, the easier we win from fear in our lives. The easier we win from fear in our lives. Banyak kesempatan untuk jadi takut tahun ini. Tapi jangan mau dihukum sama ketakutan. Ketakutan membawa hukuman. Jangan mau takut gagal. Imagine what happen if 2021 ini teman-teman bisa hidup tanpa ketakutan. You will try things that you never try before. Itu benefitnya tahun corona kemarin, tahu nggak? Banyak hal yang kita nggak kepikiran bisa lakukan, ternyata kita bisa lakukan. Ada yang kamu pengen jadi YouTuber, jadi selebgram. Kenapa takut mencoba? Kenapa takut dihujat netizen? Tuhan berikan kamu banyak potensi, banyak skill. Lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Experience freedom from fear tahun ini. What happen kalau rasa ketakutan tuh musnah dari hidupmu? Bukan nggak pakai logika lo ya. Saya nggak pernah bilang itu. Kita lakukan semua dengan perhitungan. Tapi kita mengambil resiko dengan keberanian karena ada kasihnya Tuhan yang melindungi kita. Imagine what kind of life you will have this year. Kalau kita berkemenangan seperti itu. Itu kenapa tahun ini start with love. Amin. Ya, ada sedikit rekapnya di situ, harusnya klik. Terakhir, start with love itu mengalami kasih Allah dan mengasihi Allah. Choose love, experience love. Choose love, experience love. Ketik sama-sama, choose love, experience love. Choose love, experience love. Waktu kita choose love, kita menerima kasih Allah. Kita mengaku, ya, kita mengenal, kita percaya, dan kita tetap berada dalam kasih Allah. Waktu kita experience love, kita experience freedom from fear. Bebas dari ketakutan. Mari kita berdoa saat ini. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mengalami kasih Allah lebih dan lebih lagi. Hari ini saat kita berdoa, teman-teman, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Saya mau tanya, berapa dari teman-teman yang hari ini sungguh-sungguh belum pernah menerima Yesus dalam hidupmu? Kamu belum mengaku, belum percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat dan sahabat dan Bapa bagimu. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, segenap kekuatan, it means kita harus choose love. It means kita harus menerima kasih Tuhan, kita akui, kita masukin. Kita bilang yes Lord. How many of you want to say yes Lord? Ya Tuhan, ya. Yuk di kamar masing-masing rumah masing bilang iya Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa dan bahkan semua yang sudah pernah menerima Yesus, yuk kita deklarasi aja sama-sama, kita dukung. Ada kesatuan sekalipun di online, tahukah Tuhan ada di sana dan kita sama-sama bisa berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa, katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan satu-satunya bagi hidupku. Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah kasih yang memenuhi hidupku selama-lamanya. Ampuni semua dosa-dosaku. Perbaharui aku di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kalau teman-teman berdoa itu, you are safe. By grace, through faith. Tapi lebih dari itu, choose love mulai dari hari ini. Aku mau berdoa buat kelompok orang yang kedua hari ini. Boleh gak tundukkan kepala sekali lagi? I feel some of you banyak ketakutan di hidupmu. Some of you, orang lain gak tahu. You are smiling on the outside. Kamu senyum, kamu happy, kamu bahagia. Nobody knows. Ketika ketemu bisa ngobrol dengan enaknya. But tahun corona membuka ketakutan-ketakutan di hidupmu karena kamu gak bisa keluar dan kamu sendirian. Kamu sekolah di rumah, kamu kuliah di rumah, kamu merasa aduh, hal-hal yang tadi kamu gak mau pikirin tuh muncul. And you start to see mungkin ada perubahan dalam keluargamu, orang tuamu mungkin ribut lebih banyak, mungkin penghasilan berkurang. And you start to fear even more, kamu mulai takut lebih lagi. You know God loves you hari ini. Tuhan gak mau kamu tinggal di ketakutanmu itu. Tuhan mau kamu bebas.
If you are that person, taruh tanganmu di dadamu hari ini. Hari ini receive freedom from fear dalam nama Yesus. Receive it. But even more, saya pengen kita juga declare sama-sama. Declare for your life hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku bersyukur buat kasih-Mu yang membebaskanku dari rasa takut. Aku terima kasih-Mu dan aku mau tinggal dalam kasih-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Aku mau berdoa terakhir buat setiap teman-teman hari ini. I think setiap orang Kristen perlu bertumbuh dalam kasih-Nya Tuhan. Kalau kita udah percaya, kita udah mengaku, tapi kita perlu upgrade ke level yang berikutnya. Apakah kita mau benar-benar tetap berada dalam kasih-Nya Tuhan? Dan percaya pada saat susah buat percaya Tuhan. Pada saat keadaan hidup gak sesuai harapan. I feel God want to upgrade you that way. Aku mau berdoa, satukan hati yuk sama-sama. Aku percaya Tuhan, setiap yang mendengar firman ini rindu untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami. Kami rindu mengenal kasih agape-Mu, supaya kami menjadi kasih agape. Kami gak mau cuma mengasihi dengan kekuatan kami. Kami mau mengalami kasih itu sehingga mengasihi Tuhan, mengasihi sama, mengasihi diri sendiri itu satu paket. So that's why Lord today aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengarkan khotbah ini akan mengalami kasih dari Bapa. That we choose love. Dan kami mau tetap berada dalam kasih itu. Sehingga kesatuan kasih itu kami alami setiap hari di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Happy Sunday. You gotta love with your life, like a fire burning strong, till the night is come and gone. There's a hope that lives in you. You gotta love with your life, like a warrior fight, lay it on the line. If you wanna see a change, you gotta love with your life. If you wanna see a change, you gotta love with your life. Saya harap teman-teman diberkati dengan apa yang Kotimi sampaikan. Saya harap juga kita semua benar-benar mengalami kasih Tuhan. Dan tadi dikatakan choose to love. Semoga kita semua juga bisa berespon kepada Tuhan untuk memilih mengasihi. Dan saya harap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang baru, dapat insight yang baru, dapat knowledge yang baru lagi, bahkan dapat spirit yang baru teman-teman. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dan thank you banget buat pastor team yang udah sampaikan firman. Sangat bagus sekali dan saya pribadi sangat terberkati dengan apa yang beliau sampaikan. So mari kita angkat tangan kita dengan posisi menerima. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Dan jadilah berkat dimanapun kau ada, pergilah karena engkau adalah garam dan terang. Jangan jadikan keasinanmu itu hilang dan jangan jadikan terangmu itu redup. Aku percaya bahwa anak-anak muda tempat ini boleh menjadi anak-anak muda yang mempraktekkan kasih. Bahkan mereka mengasihi orang-orang di sekitar mereka, baik keluarga mereka, sahabat mereka, teman-teman mereka, dan siapapun itu. Tapi sebelum itu Tuhan, aku percaya biar setiap mereka boleh mengalami kasih-Mu lebih lagi. Pergilah jadilah berkat dimanapun kau ada, biar setiap langkahmu memuliakan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak yang Ia kehendaki dalam kehidupanmu. Semua anak muda yang siap mempraktikkan kasih dan mengalami kasih sama-sama katakan amin. See you on the next Sunday and God bless you all.